langkah awal dalam kita mengarungi pendidikan itu adalah kenali dirimu sendiri. Karena terkadang hidup itu simpel, yang nggak simpel itu pemikiran kita. Kita bisa ribet. Meribetkan sendiri mungkin. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman semua pada kesempatan kali ini bersama dengan teman-teman saya. Dan ini juga teman saya yang kita merintis hidup pertama itu dari Mas Riza. Kita Terus yang tengah ini teman saya kuliah, teman-teman semua. Sangat penggiat buku sekali dan sangat pencinta literasi. Ada Mas Anas. Halo, selamat siang teman-teman semua. Salam akal sehat. Semoga kita sehat selalu. Dan selalu. Ini musim pandemi teman-teman semua, kita harus di rumah saja dan sebagai pengganti kita di rumah saja daripada kita gabut. Mending kita sedikit bincang-bincang. Tema kita pada hari ini adalah ngobrol santai tentang, karena kita nggak tahu judul ya ini ya. Ini kita kasih judul omong kosong. Kita nggak tahu mau bicara apa ini pada tempat. Oh ya, kita omong kosong aja ya. Omong kosong. Kita mengalir. Mungkin kita bisa cerita-cerita tentang pengalaman hidup lah ya, selama kita dari awal kuliah kayak atau dari SMA, SD, terserah dari Mas Anas, Mas Riza atau dari saya pribadi nanti. Yang penting kita ngobrol omong kosong pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman semua, kita mulai dari Mas Anas dulu karena ini yang istimewa, teman saya yang sangat penggiat mengenai buku, literasi dan sebagainya. Pokoknya dalam hal membaca itu beliau yang paling hobi sekali. Nah, alangkah baiknya kalau kita cerita-cerita dulu mengenai awal mula Mas, kok bisa penggiat baca dan terus pengenal buku dan sebagainya, itu bagaimana? Terima kasih. Jadi saya kalau dibilang suka baca buku sih ya enggak sih, cuma iseng-iseng doang. Jadi awal mula bersinggungan dengan buku memang di saat kuliah, terutama semester 4 itu sudah mulai kuantitasnya itu lebih banyak sekali untuk membaca. Karena apa? Dalam pikiran saya membaca itu memperluas wawasan. Jadi saya pikir kuliah kalau hanya mengandalkan pelajaran di ruang kelas itu kok nggak masuk. Karena jika kita bandingkan dengan anak-anak kuliah luar negeri, kita masih tertinggal jauh. Karena kalau ada di Jerman itu ada Mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt itu artinya para sarjanawan itu berkumpul jadi satu, terus membahas tentang teori tentang masyarakat, tentang lain sebagainya, dan kita bandingkan dengan kondisi kita di saat ini. masih jauh sekali toh. Nah, jadi itu dari awal itu memang seperti itu, perbandingan dari luar negeri sama dalam negeri yang menggerakkan saya untuk jadi suka baca. Terus pengembangan ini gimana? Kalau kalian menanggapinya gimana? Mengenai emang kalau di negara kita sendiri ya, kalau kita bahas negara emang sangat kurang lah. Sampai siapa duta baca Indonesia siapa? Najwa Shihab. Itu siapa? Dia tugas pernah diwawancarai, tugas dari duta baca Indonesia itu apa? Tugasnya itu yaitu untuk menumbuhkan anak-anak zaman sekarang itu agar membaca. Sekarang kan yang ramai hanya TikTok, Jadi kita tidak bisa menolak kemajuan zaman, kita tidak bisa menolak TikTok, kita tidak bisa menolak YouTube, tapi kita bisa mengkolaborasikan itu dengan semangat keilmuan. Semangat keilmuan itu didasari dengan satu, itu adalah kesadaran. Jadi aset pertama adalah kesadaran. Jadi bagaimana membangun kesadaran itu yang agak sulit nampaknya. Ya kayak TikTok itu kan ada sekarang TikTok yang berisi literasi, mungkin keilmuan, terus sekarang mungkin zamannya pandemi kan banyak sekali itu. Nah, itu termasuk pemanfaatan media sosial ke hal yang baik. Kadang kan kita melihat anak-anak sekarang ya kan, ya memang kalau belajar mengenai TikTok terus YouTube dan sebagainya mungkin itu jadi konsumsi mereka setiap hari ya. Setiap hari karena ini musim pandemi, kadang juga nggak masuk sekolah. Ini kan menjadi ya. Mereka hiburannya itu. Kadang kita merasa riskan itu gini yo. Sampai dunia kita dulu yang kenal yang namanya permainan tradisional ya, itu sudah hampir punah pada saat ini kan. Bener banget. Zaman kita masih kecil ya, SD mungkin. SD itu kan ada sangat banyak sekali lah
kayak betengan, setenan itu kan banyak. Sekarang nggak ada sama sekali. Tapi justru permainan tradisional seperti itu, interaksi sosial sangat intens daripada kita media sosial kan. Itu kan bisa membangun secara tidak langsung, membangun bagaimana kita bisa cakap dalam berkomunikasi dengan seseorang, tidak hanya terpaku dengan gadget seperti itu. Jadi ada efek positif dan sebenarnya. Tapi bagaimana kita ini loh, kaum muda yang mempunyai kesempatan ibaratnya pendidikan tinggi lah, kuliah, bagaimana kita bisa menggalakkan itu di lingkungan terdekat kita. Caranya tentu berbeda-beda, tinggal bagaimana kita bisa merasakan apa yang kurang di lingkungan sekitar kita. Berarti lebih ke pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian itu. Apalagi kita manusia itu kan hidupnya makhluk sosial. Alangkah baiknya kalau kita hidup berdampingan dengan masyarakat, ya kita kalau bisa ya bisa berguna dalam masyarakat, baik itu sekecil apapun itu ya Mas ya. Betul sekali. Oke gini Mas Anas dan Mas Tirza, ini karena kita akan mengupas tuntas mengenai Mas Anas karena sangat asik ini kalau kita berbicara mengenai dunia Mas Anas, kayaknya punya rencana, punya wacana yang sangat luar biasa ke depannya. Rencana mau ngapain Mas dengan kehidupan mungkin setelah lulus nanti kan, setelah wisuda. Kalau masih sekarang kan masih semester akhir, semester akhir Masih malang melintang dengan skripsi ini saya. Jadi mungkin ya enggak awal sih, sebenarnya rencana sudah lama bagaimana saya ingin menggalakkan semangat baca di lingkunganku sendiri. Karena kebetulan di sini anak-anak kecil itu sangat banyak sekali. Anak-anak kecil dari umur TK, jenjang pendidikan TK sampai SD itu banyak sekali. Jika kita melihat dari perspektif penelitian semangat baca antar negara-negara dunia, dari 61 negara di dunia itu, Indonesia itu semangat baca menempati angka 60 di 61 negara. Masih kalah jauh. Itu nomor 2 loh Mas. Nomor 2 dari bawah. Itu kalau kita dianggap sepele itu mau dibawa kemana kita nanti? Kalau para anak-anak kecil di bawah kita serahkan seluruhnya kepada teknologi, nggak ada pendidikan sama sekali, nanti kedepannya seperti apa kalau tidak digalakkan seperti itu. Tapi gini loh Mas, Mas Iza mungkin juga percaya ya, buku yang setebal ini kadang-kadang kan kita sendiri mau membaca sampai full kan kadang-kadang juga butuh meluangkan waktu berhari-hari lah Mas. Kadang-kadang kita kan ada kesibukan, entah ngapain lah, entah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Lah gini mungkin dikasih tip lah Mas, dikasih tip yang enak biar teman-teman itu minat bacanya ada. Terus kalau baca buku itu nggak hanya poin-poin tertentu gitu loh, tapi bisa full. Iya. Mas Iza juga merasakan gitu ya. Kalau baca mungkin nggak bisa tekan, bisa sampai akhir. Gitu. Kalau masalah baca terus minat baca itu emang gimana ya? Kita sebagai orang lain itu hanya kalau menumbuhkan semangat itu diri sendiri aslinya. Diri sendiri. Cuma kita orang lain mungkin bisa mengompori, menyemangati itu aja. Kalau menumbuhkan semangat itu diri sendiri. Nah, supaya kita cinta sama membaca, awal-awal itu kita apa ya? Koreksi diri kita sendiri lah. Diri kita itu maksudnya aku minat dalam bidang apa. Contoh ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ini seni mencintai, kebucinan mungkin kan. Yeah. Terus yang satu nalar krisis pendidikan, berarti tentang pendidikan. Nah, bakat kita yang mana? Minat kita banyak yang mana? Kalau anak sekarang mungkin ke ini. Kalau baca status itu kategori membaca enggak? Itu membaca kehidupan orang lain dengan tafsir kita. Jadi langkah pertama awal untuk kita bisa semangat baca itu tentukan dulu tujuanmu untuk membaca itu untuk apa? Tujuan membaca itu untuk apa? Jadi temukan filsafat dalam membaca. Artinya bagaimana kalian membaca itu? Tujuannya untuk apa? Harus konkret dulu. Kalau saya sendiri, tujuan membaca itu untuk menambah wawasan. Karena saya rasakan semakin saya mengatamkan berbagai buku, saya semakin tidak tahu. Jadi semakin penasaran. Semakin tidak tahu, semakin sangat merasa bodoh. Oh, ternyata ilmu masih ada yang belum saya ketahui ya ternyata. Oh, ternyata masih luas ya. Jadi semangat itu ada terus. Jadi Rasa yang berarti itu yang menumbuhkan rasa penasaran. Jadi ternyata perspektif ilmuwan itu luas sekali. Ilmu Tuhan itu ternyata luas sekali. Tapi terkadang kita yang mempersempit diri kita sendiri untuk menerima ilmu-ilmu tersebut. Mungkin ilmu yang kita dapat selama ini baru secuilnya Mas ya. Secuil mungkin Gak ada setelah Citrakan. Oke. Gini Mas, apa namanya? Kadang kan kita gini, masalah mengenai membaca itu kadang-kadang juga menjadi
suatu hal yang sangat membuat sampai sekarang ya mas, sampai sekarang lah karena saya pribadi mas ya jujur saya itu lebih suka mendengar daripada membaca jujur ya mas. Ya mungkin gimana mungkin bisa dengan motivasi Mas Anas sebagai teman saya dan juga penggiat literasi mungkin bisa memberikan motivasi kepada saya benar orang mendengarkan kok tapi hanya juga bisa membaca gitu loh. Karena mendengar itu lebih enjoy kalau saya asik diceritain daripada menceritakan atau membaca sendiri. Enggak, tapi dari segi suka mendengarkan itu pun menjadi plus lah. Karena gini, karena kebanyakan orang itu suka didengar dibanding mendengarkan. Suka didengar Iya. Maksudnya orang lain itu apa ya, lebih ke dia itu sering bercerita, pengen didengarkan. Dari sifat manusiawi kebanyakan seperti itu. Jadi jarang sekali orang yang mau mendengarkan, bahkan sampai mungkin orang curhat itu kan sering banget toh membutuhkan orang lain untuk mendengar. Gimana? Itu kunci awal kenali dirimu sendiri. Karena siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal alam semesta, bahkan dengan Tuhannya sendiri dia akan kenal. Jadi kunci pokoknya itu adalah kenali dirimu sendiri. Maka dari itu kalau kita pernah dengar sang Jalaluddin Rumi, sang filsuf, itu kan menekankan bagaimana kita harus kenal dengan diri sendiri. Caranya dengan apa? Dengan berkontemplasi. Berkontemplasi itu adalah merenung. Anak-anak sekarang kan kalau merenung kan sudah nggak mau. Sepi itu takut. Mereka harus punya teman. Kalau sepi itu sudah nggak mau, takut. Peradaban kita nampaknya kalau sepi-sepi itu nggak mau. Beda dengan para filsuf-filsuf zaman dahulu. Mereka sering menyepi, menyendiri untuk melihat kebenaran sejati. Tapi tradisi sobo belit apa ya kayak Jawa kuno kan? Jawa kuno gitu. Tradisi dia menyambangi seperti sendang itu mungkin perlu ya mas ya? Perlu sebenarnya. Kalau gimana ya? Kita dengan batu, dengan alam sebenarnya itu kesatuan, satu kesatuan. Saat ada hubungannya. Ada hubungannya. Itu nanti kalau dibahas akan panjang. Iya betul. Kita satu kesatuan kita. Dan kita adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Di dalam diri kita ada representasi dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita bahas ini nanti akan panjang ini. Iya betul sekali ya. Kita cukupkan biar karena kita belum minallah, belum minallah. Kita ngomong kosong aja juga itu kan. Tapi gini mas, apa namanya? Menyepi itu kan kadang-kala ya bener, karena mindset sekarang itu kalau sepi itu tempatnya setan kah atau demit kah dan sebagainya itu kalau menjadi masalah itu kadang-kala. Jadi mereka mau merenung bagaimana kita mau di rumah sendiri aja kadang-kala kita merasa rasanya gabut ya. Memang gimana ya, kita memang teknologi peradaban kita memang digiring untuk itu, tidak bisa berintrospeksi dengan diri sendiri. Seandainya kita punya masalah, analogi sederhananya gini, kita punya ini masalah ya masalah. Kalau kita dekat dengan permasalahan kita nggak bisa melihat secara jelas. Terkadang kita harus ambil jarak. Ambil jarak itu dengan sepi memang. Kita harus menyepi terlebih dahulu. Menyepi bukan berarti kita harus pergi kemana, tapi kita berpikir sendiri, berani berpikir sendiri itu kuncinya. Berani berpikir sendiri, memutuskan sendiri. Toh benar salah dengan relatif, gak ada kebenaran yang mutlak bagi manusia. Ini kadang-kadang seperti ini mas. Saya itu kan kalau di tempat sendiri memang jujur. Saya pribadi pun kalau di tempat yang sepi sendirian itu takut. Memang benar rasa takut itu ada. Tapi kadang-kadang tak ganti gini. Mungkin ini juga menjadi suatu hal yang mungkin bagi orang-orang yang penakut ya ini bisa ditiru lah. Saya itu sebelum tidur kan mungkin ya baca doa terus nata tempat itu dan sebagainya, mungkin itu kan ya sudah menjadi kebiasaan orang Jawa terutama. Tapi kadang-kadang saya itu sedikit menatap langit-langit kamar atau menatap apapun itu, dia cuma hanya merenung kira-kira saya itu hari ini melaksanakan apa, saya kurang apa dan sebagainya. Mungkin itu menjadi tip-tip bagi teman-teman gimana kalau cara merenungi diri sendiri. Tapi kalau di tempat yang sepi seperti sendang dan sebagainya, terus tempat-tempat yang sepi itu takut mungkin jadi tiru lah sebelum tidur. Sepi kan nggak harus ke tempat yang horor mungkin ya. Iya kan horor kan ya. Artinya sepi secara makna kita kan mengosongkan seluruh pikiran-pikiran yang ada di dalam diri kita, pikiran-pikiran yang tidak menentu, kayak persepsi-persepsi tentang permasalahan. Kalau kita ini ya besok mau skripsi, nanti gimana ya kalau nggak lulus, bagaimana ya kalau materi saya masih gimana ya, itu loh ya maksudnya yang itu loh ya harus dihilangkan lebih dulu. Terkadang itu yang membuat kita hidup semakin simpel itu.
persepsi-persepsi yang nggak beraturan seperti itu. Karena terkadang hidup itu simpel, yang nggak simpel itu pemikiran kita. Kita bisa Suka ribet. meribetkan sendiri mungkin. Nah, mau yang tidak mau disadari. gini, mikir gini. Terkadang cinta kalau diputuskan bener kan permasalahan yang sangat simpel toh. Cinta, terus pacar kita putus, ya udah terputuskan nggak apa-apa ya. Iya. Sebenarnya nggak ada permasalahan yang lain, tapi Toh cuma terkadang pacar ya. terkadang kita memikirnya yang ke belakang itu yang sangat panjang, sangat menyalahi kodrat itu loh yang membuat kita hidup menjadi sumpah. Kadang itu. Kalau kita jomblo seumur hidup gimana ini? Kalau kita nggak dapat pacar lagi gimana ini? Ya, terkadang itu. Kita nggak berdasar toh itu. Pemikiran Iya, seperti tidak berdasar. Terus juga itu baru pacaran. Baru pacaran toh, nggak istri. Belum langkah ya. Lah ini seperti pembahasan kita di awal mas, mengenai komitmen dan tanggung jawab itu. Beda ya berarti. Ini dikaitkan dengan ini ya. Sebenarnya simpel tapi kita sendiri yang buat ribet. Gini Buat kan kita ribet. ya. Hidup itu nggak susah ya. Nggak ribet. Yang ribet itu manusianya gitu. Makanya yang penting kita tahu sejarah lah, kita tahu sejarah bagaimana mbah-mbah kita dulu dalam menyikapi kehidupan. Terkadang pendidikan kita kan terlalu disimplifikasi, harus terlalu disimpelkan toh. Dulu pendidikan zaman dulu kan kita diajari tentang bagaimana melihat kehidupan, bagaimana kita mengolah emosi. Dalam pendidikan kita diajari itu waktu dulu, tapi sekarang kan hanya terpaku dengan materi. Jadi bekal untuk hidup itu kita sangat kurang jika kita mengacu pada pendidikan sekarang. Saya bukan soal mengkritik bukan ya, tapi ini yang saya rasakan. Jadi bener-bener zoomnya itu bener pengembangan anak itu ya. Mulai dari dini sampai diane sampai pendidikan yang sangat tinggi itu Benar-benar manusia dijadikan objek dan subjek. Dia hanya dijadikan objek dari materi-materi untuk mendapatkan nilai akademik. Terkadang kita kan disuruh mengerjakan ini, tujuannya apa? Untuk nilai toh. Iya. Untuk nilai. Terlalu nilai. fokus ke akademiknya itu. Tapi Iya, bagaimana kan? bekal kehidupannya itu masih Kehidupannya tipis, bekal kehidupan. Bahkan kalau jenjang SD mungkin SD nyampe SMA itu nggak ada, belum ada. Untuk yang benar-benar bekal kehidupan. Iya. Tapi kan masa-masa anak-anak itu kan kadang-kadang kita kan perlu mengenal apa ya, teman, mengenal lingkungan dan sebagainya. Mungkin kalau ke arah bekal itu kayaknya mereka juga sulit ya. Tapi kalau di anak-anak SD loh, SDMI loh, entah. Tapi kalau saya pernah dengar itu di luar negeri ya mas. Dari mulai SD pun sudah mulai dikasih bekal mengenai nanti kita hidup di masyarakat, bagaimana kita baik di masyarakat dan sebagainya. Apalagi ini ya, kadang-kadang kan kita melangkah itu kadang-kadang kan apa namanya, terpatok oleh tradisi oleh orang-orang Jawa apalagi nih ya. Banyak tradisi dan banyak mungkin dianggap mitos kah, dianggap itu bener kah dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang menjadi saya itu mungkin bisa menjadi penghambat dari teman-teman dalam hal mengembangkan wawasan dan sebagainya. Sementara kita loh, menyikapi hal-hal seperti itu loh. Ya kunci awal itu ya, kalau pendidikan masa anak-anak itu pertama kita melakukan pendidikan dengan rasa senang. Anak harus senang pokoknya. Ketika anak senang, maka pelajaran apapun yang dimasukkan nanti akan membekas. Jangan sampai ada ketertekanan dalam batin si anak. Kuncinya seperti itu, simple. Tapi bagaimana jika kita mengaplikasikannya? Apalagi kita ini kan ya insya Allah tenaga pendidik rencana ya. Bismillah. karena kita kan ceritanya tarbiyah, Bismillah. kita kan lebih ke arah pendidikan. Kita harus bisa mendapat apa yang namanya ya, formula baru lah ibaratnya. Iya. Jangan terpaku dengan hal yang lama yang itu kurang baik. Kita harus punya terobosan baru, semoga. Ya amin lah mas ya. Amin ya. Mas Rizal, Kita Mas berusaha. saya pribadi pun mudah-mudahan kita juga bisa memberikan suatu hal yang baru untuk pendidikan di Indonesia ini ya mas ya. Ya, pokoknya Kita kita apapun itulah ya. kita Ya, mau walaupun itu hanya sekelas satu ruang satu kelas saja kan nggak apa-apa. Yang penting nggak harus semua pendidikan di Indonesia kan nggak. Iya. dan satu lagi yang saya ingin tekankan, ketika kita mengabdi pada masyarakat, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Kita Benar, sudah ya. selesai dulu dengan diri kita sendiri. Kita tidak ada masalah dengan diri kita sendiri. Itu mungkin dari saya. Oke, gitu ya teman-teman semua, pada hari ini kita sudah membahas mengenai bicara omong kosong, hanya sebatas motivasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan itu juga menjadi renungan bagi teman-teman semua untuk melangkah lebih baik lagi.
oke. Mungkin cukup sekian dari kami di channel RMR ya. Ngobrol santai, ngobrol dengan tema omong kosong ini. Tapi setelah kita lihat ternyata kita banyak mengupas suatu hal-hal yang Ini perlu lanjutan nampaknya nih, perlanjutan yang filsafat tentang alam semesta tadi dulu. gitu ya. Nampaknya Oke. kapan-kapan. Nah, kapan-kapan nanti kita bicara lagi dengan Mas Anas, salah satu penggiat literasi dari ya kuliahnya di IM. Itu silahkan kalau mau di subscribe, Nanti di link deskripsi ada nih. mau diikuti IG-nya, mau diikuti Facebook-nya, silakan saja karena Mas Anas ini salah satu mahasiswa yang sangat cinta akan literasi, gemar membaca dan wawasannya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman yang sebagai pengkonsumsi media sosial silahkan saja diikuti saja Mas Anas. Gitu nggih. Gitu mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau kita terlalu panjang juga merasa bagaimana. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.